Baiklah, kita lanjut ke konsep penjualan atau selling concept. Dalam konsep penjualan, produsen membuat barang dan menjualnya dengan berbagai teknik promosi. Nah, jadi kalau konsep penjualan ini lebih ke teknik promosi. Sedangkan yang tadi tentang konsep pemasaran itu lebih ke pemasaran terpadu. Kalau ini lebih ke teknik promosi. Hal yang penting adalah adanya kegiatan promosi yang maksimal. Jadi dilakukan promosi yang sangat maksimal. Paham konsep ini? Adalah konsumen pasti mau membeli barang apabila mereka dirangsang untuk membeli. Padahal nih si konsumen tidak ada niat untuk membeli, tetapi setelah dilakukan promosi besar-besaran, maka konsumen menjadi ingin membeli atau istilahnya tersugesti untuk ingin membeli. Promosi besar-besaran merupakan ciri khas selling concept. Contohnya nih ya, misalkan kalian pergi ke hypermart. Ternyata awalnya kalian cuma ingin membeli gula. Setelah masuk, ternyata ada di sana promo besar-besaran. Ada jual deterjen, beli 2 gratis 2. Nah, itu kan merupakan hal yang menarik, adanya promosi. Sehingga yang awalnya kalian tidak ingin membeli deterjen menjadi ingin membeli karena pada saat itu terjadi promosi. Nah, itulah yang menyebabkan si konsumen dirangsang untuk ingin membeli. Itu adalah konsep dari penjualan. Adapun premis yang mendasari konsep penjualan, di sini juga ada 3, sama halnya dengan konsep pemasaran. Pertama, konsumen cenderung menolak membeli barang yang tidak penting. Jadi konsumen itu cenderung menolak barang yang tidak penting, oleh sebab itu harus didorong untuk membeli. Itulah yang dilakukan. Bagaimana caranya? Walaupun konsumen tidak ingin membeli barang, tetapi harus didorong untuk membeli, yaitu tadi dengan melakukan promosi, sehingga si konsumen menjadi tersugesti ingin membeli. Yang kedua, konsumen dapat dipengaruhi melalui stimulasi promosi. Nah, mempengaruhinya dengan cara promosi tadi, besar-besaran promosinya, diskon, ataupun misalkan dapat hadiah, kalau beli dapat kupon undian untuk mendapatkan mobil. Nah, seperti itu. Itu merupakan salah satu promosi supaya si konsumen yang awalnya tidak ingin membeli jadinya ingin membeli. Yang ketiga, di sini produsen bertugas mendorong penjualan. Jadi si produsen ini maunya barangnya itu banyak terjual. Bagaimana caranya mendorong penjualannya itu meningkat? Kalau di konsep pemasaran tadi kan dia lebih berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pasien. Jadi dia kalau pemasaran itu dia lebih ingin melakukan berorientasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi bisa kalian membedakan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Ini adalah perbedaan konsep pemasaran lama dan konsep pemasaran modern. Pada konsep pemasaran lama, titik awalnya adalah pabrik. Dia fokusnya ke produk. Sedangkan di modern, titik awalnya adalah pasar sasaran. Sedangkan fokusnya itu kebutuhan dan keinginan.
Kalau di awal tadi, kalau pemasaran lama dia lebih berfokus pada produk. Kalau yang konsep pemasaran modern itu kebutuhan dan keinginan. Apa kebutuhan pasien? Apa kebutuhan konsumen? Apa keinginan konsumen? Kemudian sarananya kalau konsep pemasaran itu adalah penjualan dan promosi. Konsep pemasaran lama ini atau disebut dengan konsep penjualan. Kalau konsep pemasaran modern ini yang Ibu jelaskan yang di awal tadi. Kalau sarananya di sini promosi dan penjualan. Kalau konsep pemasaran modern integrate marketing atau promosi pemasaran terpadu. Tujuan akhirnya adalah laba melalui volume penjualan. Sedangkan di sini kalau modern tujuan akhirnya adalah laba melalui kepuasan konsumen. Kalau yang pertama ini keuntungannya dilihat dari seberapa banyak barang terjual. Sedangkan di sini keuntungannya adalah selain barang terjual, kepuasan konsumen pun diutamakan supaya si konsumen itu kembali lagi untuk membeli produk tersebut karena merasa terpuaskan. Konsep pemasaran modern menggunakan konsep pemasaran terpadu atau integrated marketing. Pemasaran terpadu adalah merencanakan kegiatan pemasaran dan merakit program pemasaran secara terpadu untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menggerakkan nilai bagi konsumen. Dalam konsep ini dikenal 4 komponen bauran pemasaran atau dikenal dengan istilah 4P. 4P dalam melakukan kegiatan pemasaran itu terbagi yang pertama 4 komponen bauran pemasaran terpadu 4P. Yang pertama adalah produk. Menurut Stanton, produk itu adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya warna, harga, nama baik pabrik, nama baik pengecer, dan pelayanan pabrik yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginannya. Jadi, kalau produk itu bisa itu berwujud ataupun tidak berwujud. Itu menurut Stanton. Jadi produk itu merupakan titik pusat kegiatan marketing. Titik pusatnya. Jadi misalkan ada produk, otomatis kita bisa melakukan marketing atau pemasaran. Dan dapat juga berupa barang atau jasa. Di awal Ibu sudah jelaskan bahwa barang itu contohnya seperti apa, jasa seperti apa. Jika tidak ada produk, itu tidak ada pemindahan hak milik dan marketing. Jadi harus ada produk. Jadi kita kalau nggak ada produk, apa yang ingin dipasarkan? Jadi harus mempunyai khasnya sendiri, produknya itu apa. Semua kegiatan marketing itu digunakan untuk menunjang gerakan produk. Salah satu hal yang perlu diingat adalah sehebatnya harga atau price, distribusi atau flash, dan promosi, jika tidak diikuti dengan produk bermutu dan disenangi oleh konsumen, maka usaha marketing itu tidak akan berhasil. Jadi walaupun harganya murah, distribusinya mungkin tempatnya gampang dicapai, promosinya besar-besaran, tetapi misalkan produknya itu tidak mendukung atau tidak bagus, maka marketing itu tidak akan pernah berhasil. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengkajian atas produk yang akan dipasarkan
dan selera konsumen masa kini. Jadi harus disesuaikan kebutuhan dan keinginan si konsumen. Ada beberapa strategi yang diperlukan untuk mengembangkan produk. Jadi produk ini ada beberapa strategi untuk mengembangkan produk. Yang pertama adalah strategi pemberian merek. Merek itu sangat menentukan ciri suatu barang. Oleh sebab itu, pemberian merek itu perlu diperkirakan secara matang. Jangan sampai nanti kita melakukan penjualan tetapi tidak mempunyai merek. Contohnya saja tadi kita ingin menjual sabun. Jadi kita harus memikirkan apa nama merek sabun ini. Tidak mungkin kan kita cuma menulis sabun. Kita harus membuat nama merek supaya mudah dikenal. Atau misalkan kalian ingin beri mereknya adalah soap whitening atau apapun itu, dimana mereknya itu mudah diingat. Contohnya aja brand yang ada sekarang, contohnya adalah sabun Ladyboy, sabun Lux. Nah itu kan sudah kita tahu, oh itu adalah produk sabun. Jadi dengan kita memberikan nama atau merek, otomatis suatu produk itu menjadi nilainya lebih tinggi daripada tidak bermerek. Kalau tidak bermerek kan bisa-bisa itu orang lain tidak tahu bahwa itu sabun atau produk abal-abal karena tidak mempunyai merek. Kemudian strategi pembungkus. Kemungkinan perubahan terhadap pembungkus perlu diperhatikan, seperti kapan harus diubah dan pengaruhnya terhadap penjualan. Selain itu juga perlu ditimbangkan mengenai kemungkinan pembuatan bungkus yang dapat digunakan kembali setelah isinya habis, atau memasukkan berbagai jenis barang ke dalam satu pembungkus. Contohnya itu adalah packaging. Konsumen mungkin akan memandang suatu barang lebih baik daripada barang lain hanya karena kemasan atau pembungkus, meskipun isi dan kualitasnya sama. Jadi packagingnya itu harus menarik. Jadi si konsumen lihat packagingnya itu, oh Ladyboy lebih bagus, oh Lux lebih bagus, atau produk apapun dilihat dari packagingnya. Sehingga itu merupakan daya tarik. Jadi kalau kalian nanti ingin buat produk, packagingnya juga harus dipikirkan supaya menjadi suatu ciri khas. Dan dalam pembungkusan ini bisa saja sewaktu-waktu akan dilakukan pembaharuan, misalnya diganti warnanya. Bisa kan, contoh saja Ladyboy, situ sudah beberapa kali dilakukan proses pembaharuan pembungkusnya, tetapi tidak menutup bahwa produk yang diperjualbelikan itu adalah merek yang sama. Kemudian labeling. Label itu adalah suatu keterangan atau ciri suatu produk. Grade pada labeling itu adalah mencantumkan keterangan tentang ciri barang. Jadi ada informasinya pada label itu pada pembungkus. Tadi misalkan sabun, jadi kita harus memberi keterangan di wadah sabunnya itu, misalkan nama produknya apa, kemudian komposisinya, tanggal expired, distribusinya siapa, produksi dari mana, dan lain-lain. Jadi harus ada labeling. Jangan sampai suatu produk itu tanpa label. Bisa-bisa nanti tidak ada identitas, sehingga itu akan menurunkan pemasaran atau marketing. Yang kemudian strategi untuk mengembangkan produk yang lain adalah strategi trading up dan trading down.
Strategi trading up itu berarti perusahaan membuat produk baru yang harganya tinggi dan dapat meningkatkan prestis pembeliannya selain produk yang sudah ada dengan harga murah dan kurang mementingkan prestis. Sebaliknya, strategi trading down itu berarti membuat produk baru yang harganya rendah selain produk yang harganya tinggi untuk memberikan kesempatan pada konsumen yang berpenghasilan rendah. Nah, jadi ada trading up dengan harga yang lebih tinggi dan trading down. Di sana kita harus mengatur harganya supaya yang misalkan yang ingin produk yang sangat lebih bagus, maka orang-orang akan memilih harga yang mungkin lebih tinggi. Dan orang yang berpenghasilan rendah ingin menggunakan produk kita, misalkan dia bisa memilih dengan harga trading down. 4P yang lainnya adalah price atau harga. Pengertian harga, nilai, atau utility itu merupakan konsep yang saling berhubungan. Harga atau price itu adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Kebijakan harga ini adalah suatu keputusan mengenai harga yang akan diikuti untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perkembangan di harga pasar. Jadi misalkan nanti beli sabun, ada yang harganya 3.000 untuk tahun ini. Bisa saja sesuai pasaran, harganya rata-rata 3.000. Di tahun yang akan datang, tidak menutup kemungkinan harganya bisa tetap turun atau meningkat. Jadi sesuai dengan harga pasar. Kebijakan harga ini turut menentukan keberhasilan pemasaran produk. Namun, terdapat dua strategi harga yang dapat diikuti oleh produsen dan bergantung pada produk. Yang pertama adalah skimming price. Itu berarti menetapkan harga setinggi-tingginya. Strategi ini hanya memungkinkan apabila produk yang ditunjukkan untuk konsumen berpenghasilan tinggi dan merupakan produk baru yang sangat istimewa. Jadi kita membuat harga dengan setinggi-tingginya karena produk yang ingin dijual ini adalah produk yang memang bagus dan sangat istimewa. Dan sasarannya pun juga kepada konsumen yang berpenghasilan tinggi. Penetration price itu bertujuan menerobos produk ke pasar karena telah banyak barang itu. Penetration price juga dapat berarti strategi yang mencoba mengikuti harga pasar walaupun produsen dapat menghasilkan barang dengan harga pokok rendah dan mampu menjualnya dengan harga lebih murah. Jadi dia awalnya sebenarnya sudah bisa menghasilkan produk yang harganya itu bisa lebih rendah tetapi ingin menyamakan harga di pasaran. Sehingga produsen merasa lebih baik mengikuti harga pasar karena ada kekhawatiran jika harga diturunkan akan timbul perang harga dan itu sangat berbahaya. Makanya produsen juga tidak ingin membanting harga atau menjadi perperangan harga. Jadi lebih baik menyamakan harga di pasaran. Kemudian flash atau distribusi. Perencanaan pola distribusi yang akan dilakukan harus ditentukan sebelum produsen memasarkan produknya. Jadi harus direncanakan dulu inginnya disalurkan kemana sebelum produsen itu memasarkan produknya. Dalam mendistribusi produk,
perantara dan pemilihan saluran distribusi itu sangat penting. Perantara sangat penting karena dalam segala hal mereka berhubungan dengan konsumen. Maksudnya dari perantara ini adalah yang menjual kembali ke konsumen. Kita dapat membayangkan betapa sulitnya misalkan memasarkan produk jika tidak ada orang yang menjajakan. Tidak ada toko, kios, supermarket, dan lain-lain. Jadi nggak mungkin kan produsen memproduksi barang tanpa ada yang menjajakannya. Jadi harus tahu dulu tempat yang akan menjajakannya itu siapa. Jadi ada toko, kios, supermarket. Perantara atau yang kita sebut dengan yang sebelum ke konsumen itu dapat menjadi agen pembelian yang baik bagi konsumen dan juga menjadi penjual yang ahli bagi produsen. Jadi konsumen itu dia akan membeli ke si perantara dan perantara ini akan membeli produknya akan ke produsen. Pemilihan distributor dalam dunia bisnis itu harus hati-hati karena banyak kemungkinan ketidakjujuran. Bisnis yang berhasil dan terus hidup adalah bisnis yang dijalankan atas dasar etika kejujuran. Jadi, dimanapun kalian bekerja, etika yang pertama yang harus kalian tanamkan adalah sikap jujur. Karena jujur itu nomor 1 dalam sebuah pekerjaan atau dimanapun itu, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, di pekerjaan. Yang pertama adalah sikap kejujuran harus ditanamkan. Yang keempat, promosi. Promosi ini adalah sejenis komunikasi untuk memberikan penjelasan yang meyakinkan kepada calon konsumen tentang barang dan jasa. Jadi promosi ini contohnya aja promosi yang ada di televisi. Itu kan merupakan suatu komunikasi di mana di iklan itu dia meyakinkan kepada calon konsumen tentang barang dan jasanya. Promosi ini adalah usaha yang dilakukan oleh marketer ketika berkomunikasi dengan calon audiens yang bertujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan menjadikan jadi calon konsumen. Yang awalnya orang cuma mendengar saja, ujung-ujungnya dia bisa-bisa menjadi konsumen produk kita. Tujuan utama promosi itu adalah memberi informasi, menarik perhatian, dan kemudian memberi pengaruh untuk meningkatkan penjualan. Promosi itu dapat membawa keuntungan bagi produsen maupun konsumen. Keuntungan bagi konsumen adalah konsumen dapat mengatur pengeluarannya menjadi lebih baik. Sedangkan kerugiannya, konsumen dibujuk untuk membeli barang yang terkadang belum dibutuhkan. Nah, inilah fungsi dari promosi. Bagaimana caranya kita mempengaruhi konsumen yang awalnya dia tidak butuh, tetapi dia tetap membeli. Sehingga kerugian dari konsumen, dia dibujuk untuk membeli barang yang terkadang tidak dibutuhkan atau belum waktunya memiliki barang tersebut. Misalnya tadi beli deterjen, sebenarnya dia tuh belum butuh deterjen untuk saat ini, tetapi karena ada promosi besar-besaran dia jadinya beli deterjen, tetapi nanti digunakannya bisa aja 2 bulan yang akan datang baru digunakan. Nah, seperti itu. Keuntungan bagi produsen, promosi ini dapat menghindarkan persaingan harga karena konsumen membeli barang berdasarkan ketertarikan pada mereknya. Jadi tidak ada persaingan harga karena si konsumen langsung tertarik, jadi dia langsung ingin membeli.
Promosi ini menimbulkan goodwill terhadap merek. Promosi bukan saja meningkatkan penjualan, tetapi juga dapat menstabilkan produksi. Karena banyaknya permintaan, jadi kan produksi akan terus berjalan. Menurut Kotler, Gray, Armstrong mengungkapkan ada 4 elemen promosi. Yang pertama adalah personal selling. Personal selling itu merupakan teknik promosi yang paling tua dan yang paling penting. Cara ini unik karena tidak mudah diulang, serta menciptakan komunikasi dua arah antara ide penjual dan ide pembeli yang berbeda. Hal ini merupakan satu-satunya teknik sell promosi yang dapat mengunggah hati pembeli dengan segera dan langsung di tempat. Konsumen diharapkan dapat mengambil keputusan untuk membeli pada saat itu juga. Pernah tidak kalian pergi ke mall misalkan, tiba-tiba ada yang menyodorin brosur, terus kalian ambil brosurnya, kemudian mereka langsung tarik kalian, dan di sana dia melakukan promosi penjualan. Misalnya saja mobil, dia katakan bahwa mobilnya ini mempunyai keunggulan ini, harganya sekian. Terus kalian menjadi tersugesti, dan pada saat itu juga kalian harus memutuskan ingin membeli atau tidak. Nah, itu adalah personal selling. Sedangkan advertising atau iklan, menurut John, itu menyatakan bahwa advertising atau iklan ini adalah menyampaikan pesan-pesan penjualan yang diarahkan kepada masyarakat melalui cara-cara yang persuasif dan bertujuan untuk menjual barang, jasa, atau ide. Media advertising ini itu biasanya digunakan melalui surat kabar, majalah, TV, radio, bioskop. Kalian pasti sering kan kalau lihat di bioskop itu ada iklannya. Nah, itu juga merupakan salah satu advertising dalam dia promosi. Kemudian papan reklame, lampu di katalog buku, di telepon, dan lain-lain. Nah, jadi itu adalah iklan. Yang pastinya kita sering melihat iklan di televisi. Tipe advertising yang dapat digunakan itu ada beberapa. Yang pertama adalah fresh advertising, yaitu menonjolkan harga yang menarik. Contohnya iklan di supermarket, di majalah atau surat kabar. Pernah nggak kalian lihat di surat kabar, di sana ada tertulis iklan bahwa ada promo harga sembako di supermarket. Nah, itu termasuk tipe iklannya, fresh advertising. Jadi dia menampilkan harga-harganya. Kemudian brand, yaitu memberikan impresi tentang nama brand kepada pembaca atau pendengar, misalnya dengan menambahkan kata instan. Kini dan kau instan lezat, hanya 4 detik. Nah, itu kan berarti dia menonjolkan brandnya kepada pembaca atau pendengar, sehingga ada kata-kata instannya, orang-orang membacanya, oh dan kau cuma ada dan kau instan hanya 4 detik dalam pembuatan. Nah, itu kan menjadi sebuah ketertarikan. Kemudian quality itu menciptakan impresi bahwa produk yang direklamakan itu memiliki mutu yang tinggi. Contohnya, pakailah soklin lantai untuk membersihkan lantai dan bebas dari kuman. Nah, itu kan menjadi adanya quality
kualitasnya. Oh, jadi ini si Soklin lantai bisa membersihkan lantai dan membebaskan dari bakteri. Kemudian produk advertising yaitu mempengaruhi konsumen dengan menyebutkan berbagai manfaat pemakaian produk tersebut. Jadi dia menyebutkan manfaatnya, menyebutkan manfaat produk tersebut. Contohnya, obat X ampuh untuk sakit kepala, pusing, sakit gigi, nyeri otot, sakit perut. Jadi kan misalkan nih konsumen melihat atau membaca, dia langsung tersugesti ingin membeli. Kalau misalkan sakit, beli produk ini aja. Nah, itu adalah produk advertising. Institusional itu menonjolkan nama perusahaan dengan harapan agar konsumen memiliki kesan yang mendalam tentang perusahaan tersebut. Ini sih lebih ke dimana perusahaannya itu sudah terkenal. Misalkan perusahaan Coca-Cola itu kan sudah terkenal tuh, Coca-Cola. Jadi kalian sudah tahu di mana dia menonjolkan Coca-Cola. Oh, otomatis kan kita sudah, karena brandnya itu sudah terkenal, perusahaannya terkenal, sehingga dia lebih menonjolkan ke konsumen tentang nama perusahaannya. Kemudian prestige advertising itu berusaha memberikan prestis pada suatu produk atau mendorong masyarakat mengasosiasikan produk tersebut dengan kekayaan atau status sosial tinggi. Misalnya orang-orang penting di dunia memakai arloji Rolex. Nah, itu kan mendorong masyarakat bahwa kalau menggunakan produk ini berarti status kekayaannya tinggi. Misalkan menggunakan, tadi contohnya menggunakan produk jam tangan Rolex atau jam tangan Alexander Christie. Oh, berarti kalau dia menggunakan ini berarti status sosialnya tinggi. Nah, itu. Jadi itu merupakan iklannya. Di sini jika personal selling dan advertising itu dibandingkan, keuntungan advertising itu dapat terlihat, yaitu biaya per kontrak lebih murah, dapat mencapai jumlah pembelian yang banyak dalam sekali datang, karena pembelinya itu langsung memutuskan ingin membeli atau tidak kalau personal selling, dan dapat mencapai konsumen yang sukar dihubungi secara pribadi, dapat menggunakan berbagai media. Sebaliknya, kelemahan dari dapat menggunakan berbagai media tadi, contohnya kan bisa melalui TV, radio, bioskop, papan reklame, atau surat kabar, majalah, dan lain-lain. Sedangkan kelemahannya dibandingkan dengan personal selling tadi, itu kurang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan keinginan perseorangan, kurang memiliki personal level, ketertarikan pribadi, mudah diabaikan atau dilupakan, tidak menjamin terjadinya transaksi. Itu kekurangannya. Kalau personal selling kan dia langsung di situ-situ juga memutuskan mau membeli atau tidak. Nah, ini adalah perbedaan personal selling dengan advertising. Perbedaannya dari sifat kontak. Kalau personal selling, kontaknya itu langsung secara lisan antara penjual dengan calon pembeli. Jadi dia langsung antara pembeli dan penjual. Kalau advertising itu kontaknya tidak langsung, misalnya melalui media tadi, TV, radio, bioskop, atau melalui majalah, koran, dan lain-lain. Kalau reaksi pembeli, kalau personal selling itu dia dapat segera diketahui. Kalau advertising tidak segera diketahui, karena kan kita tidak tahu bahwa pembeli ini mau membeli atau tidak. Daerah yang dapat dicapai itu lebih sempit, sedangkan advertising lebih luas karena bisa disiarkan lewat media. Biaya yang dikeluarkan dibandingkan luar daerah yang dicapai ini relatif lebih murah, sedangkan lebih mahal.
ini relatif lebih murah dan ini juga lebih murah. Bandingkan antara ini dan ini lebih murah. Karena sekali media, sekali promosi dia bisa tersebar secara lebih luas. Persiapan dialog ini lebih sukar, kalau ini lebih mudah.